Akan diadakan MDPJ SICC sekaligus pengurapan gembala dan gembala KUL pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2024 di SICC Sentul. Diharapkan para gembala KUL berkoordinasi dengan Kabid KUL dan Kabid KUL berkoordinasi dengan Kadep KUL untuk verifikasi data dan mendapatkan e-badges. MDPJ RAYAN 18 akan diadakan pada hari Selasa pada tanggal 9 Januari 2024 pukul 7 malam waktu Indonesia Barat bertempat di GBI Mega Bekasi Hypermall. Akan diadakan baptisan air pada hari Sabtu, tanggal 27 Januari 2024, pukul 13 waktu Indonesia Barat, bertempat di GBI Cibitung. And how we could possibly get at this big vision so that every person on earth could have an encounter with Jesus Christ. Now, we don't believe in universalism. We don't believe everybody's going to be saved, but we believe everyone on earth deserves an opportunity to hear the good news of Jesus Christ and the power and presence of God. Karena kita mendapatkan tugas dari Tuhan. And now we have a task given to us by Ada the Lord. berapa banyak murid-murid Tuhan Yesus di tempat ini? How many of you here are disciples of the Lord? Karena kita diminta untuk menjadikan semua bangsa itu muridnya. Brothers and sisters, we are asked to make all the nations disciples of the Lord. Kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus diminta untuk menjadikan semua bangsa itu murid Tuhan We as Yesus. disciples are asked to disciple other men. Cara untuk mendapatkan ayat emas di tahun 2024, segera siapkan smartphone saudara, silakan saudara foto untuk di-scan, atau saudara bisa langsung scan QR Code yang ada di layar untuk mendapatkan ayat emas tahun 2024. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang terkasih, selamat tahun baru untuk kita semua. Kembali lagi kita berjumpa di ibadah online GBI RAYAN 18. Kami menyambut Bapak Ibu atau Saudara yang baru pertama kali hadir untuk bergabung bersama kami. Sebelum kita mulai ibadah, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, kami bisa berkumpul di ibadah online pada hari ini Tuhan. Kau sertailah jalan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Bapa, dalam namamu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menedungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku.
janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi dan melanda seluruh bumi. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Semua Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya, ku bersorak. Oh, kami bersorak. Mari sama-sama nyatakan, ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Oh, inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Everybody, Tuhan memberiku kegirangan, amin, dan sukacita melimpah. Lagi sama-sama, come on. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Come on. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya. Lebih mantap lagi saudara, sama-sama. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Amin. Haleluya. Come on. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Silakan haleluya. Haleluya. Shalom GBI Rayon 18, shalom. Kita percaya ada puji-pujian di rumah-rumah, amin. Siap bagi Tuhan kita, amin. Haleluya. We praise you, Lord, and worthy to be praised. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Mari lagi sama-sama. Segala puji syukur
tangan sama-sama. Mari jemaat Tuhan katakan, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami bersorak, kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Semua soraklah haleluya, soraklah haleluya, oh haleluya. Kami sorak haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Mari lagi sama-sama, sorakkan haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, 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 soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Sama-sama, come on. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Sorak haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Katakan haleluya, haleluya. One more time sama-sama, come on. Oh, haleluya. Sorak haleluya. Berikan lebih lagi sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara, kita percaya bahwa di musim yang baru Tuhan akan bawa kita berjalan dari kemuliaan sampai kepada Amin. kemuliaan. Yang percaya katakan amin. Amin. Hey. Mari sama-sama kita satukan tepuk tangan kita buat Tuhan Yesus. Woo. Kami satukan suara kami Tuhan, memuji namamu Tuhan Yesus. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Mari sama-sama panggil namanya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidup.
atas kepala saudara. Come on. Dengan musik memuji Tuhan. Biar segala yang bernapas memuji-muji nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama katakan, Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, Berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. dengan Tuhan Kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Terima kasih untuk kasih dan kebaikan-Mu yang terus mengikuti setiap kami ya Tuhan. Kami ada di tahun yang baru, di berkat yang baru Tuhan. Kami sungguh bersyukur Engkau baik bagi setiap kami Tuhan. Amin Yesus. Oh, Tuhan mulialah nama-Mu di bumi ini, nama-Mu diagungkan di bumi. Kemuliaan-Mu di surga mengatasi bintang. Betapa mulia nama-Mu Tuhan. Mari sama-sama nyatakan, Tuhan mulialah nama-Mu di bumi ini, nama-Mu diagungkan di bumi. Kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu di surga mengatasi bintang. Betapa mulia nama-Mu Tuhan. Mari nyatakan, bila ku pandang ke langit, bulan dan segala bintang, ku heran Kau perhatikanku. Kau pilih dan kasihku, memahkotahiku. Sebab itu ku puji Kau selamanya. Tuhan mulialah nama-Mu di bumi ini, nama-Mu diagungkan di bumi. Kemuliaan-Mu di surga mengatasi bintang. Betapa mulia nama-Mu Tuhan. Mari sama-sama lebih lagi nyatakan, Tuhan mulialah nama-Mu di bumi ini, nama-Mu diagungkan. Amin Yesus. Di bumi kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu di surga mengatasi bintang. Betapa mulia nama, mari nyatakan,
namamu di bumi ini, namamu diagungkan di bumi. Kemuliaanmu, kemuliaanmu di surga mengatasi bintang. Betapa mulia namamu Tuhan, betapa mulia namamu, betapa mulia namamu Tuhan. Mulia namamu, mulia namamu, mulia Terpujilah Engkau Tuhan. Amin. Yesus Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah
Shalom semuanya. Kita baru saja meninggalkan tahun 2023 dan masuk tahun yang baru, tahun 2024. Ratapan 3 ayat 21 sampai dengan 26 berkata demikian. Tetapi inilah yang kuperhatikan, sebab itu aku berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhanlah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan itu baik bagi orang yang berharap kepadanya. Bagi jiwa yang mencari Dia. Baiklah menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Judul perikop dari ayat yang kita baca adalah penghiburan dalam penderitaan. Setiap kita di tahun 2023 pasti mengalami dengan apa yang disebutkan sebagai penderitaan. Mungkin ada yang sampai putus asa atau putus pengharapan. Tetapi memasuki tahun 2024, kita harus mengubah paradigma dengan tuntunan Tuhan ini. Dalam ayat yang kita baca tadi, kita mendapatkan pelajaran yaitu pada waktu kita mengalami penderitaan, setelah kita memperhatikan apa yang Tuhan perbuat dalam hidup ini, maka kita akan mendapatkan pengertian sebagai berikut. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan Tuhan. Kita sebagai orang yang percaya harus yakin bahwa Tuhan ada di dalam kita. Roh Kudus ada di dalam hati kita. Sebab itu kita harus mengambil keputusan memasuki tahun 2024 untuk hanya berharap kepada Tuhan, tidak kepada yang lain-lain. Tuhan itu baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi orang yang mencari Dia. Dalam menantikan pertolongan Tuhan, kita harus menanti dengan diam, dengan sabar, sampai Tuhan menolong kita. Mazmur 119 ayat 50 berkata, inilah penghiburanku dalam sengsaraku, bahwa janji-Mu memberi aku hidup. Haleluya! Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi. Baru setiap pagi, besar setiamu Tuhan, besar setiamu, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Mari kita katakan bersama-sama, Tuhan, saya percaya kasih setiamu selalu baru tiap pagi, selalu baru tiap minggu, selalu baru tiap bulan, selalu baru tiap tahun. Karena itu saya percaya tahun 2024 akan lebih baik dibandingkan tahun 2023. Amin. Apa yang terjadi kalau kita berharap kepadanya? Yang pertama, sesuai dengan Yesaya 40 ayat 30 dan 31, maka orang yang berharap kepada Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru yang akan melebihi kekuatan orang-orang muda. Mereka seumpama Raja Wali yang terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Haleluya! Orang yang berharap Tuhan dibaharui kuatnya, terbang naik dengan sayap Raja Wali. Berlari tiada penat, berjalan tiada lelah. Ajarku harap Kau Tuhan. Orang yang berharap Tuhan
gelapnya, terbang naik dengan sayap Raja Wali. Menari tiada penat, berjalan tiada lelah, ajarku harap kau Tuhan. Yang kedua, hal yang terjadi kalau kita berharap kepadanya, sesuai dengan Mazmur 37 ayat 23 dan 24 yang berkata, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan adalah orang yang berharap kepada Tuhan. Bagi orang yang seperti itu, Tuhan akan menetapkan langkah-langkahnya. Dan apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Perlu dicatat, sebagai orang-orang yang berkenan kepada Tuhan, kita bisa jatuh ke dalam berbagai macam kegagalan dan masalah. Tetapi Alkitab berkata, kita bisa jatuh, tetapi tidak sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangan kita. Katakan haleluya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, tangannya, oh tangannya, tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Tanganku. Sebab Tuhan menopang tanganku. Sekali lagi. Sebab Tuhan menopang tanganku. Yang ketiga, hal yang terjadi kalau kita berharap kepadanya adalah sesuai dengan Yeremia 17 ayat 7 dan 8 yang berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang mempercayakan dirinya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi sungai dan tidak takut akan datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Haleluya. Yang keempat, hal yang terjadi kalau kita berharap kepadanya, sesuai dengan Mazmur 32 ayat 8 dan Mazmur 33 ayat 18, bahwa mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Tuhan akan mengajar, menasehati, dan menunjukkan jalan yang harus kita tempuh. Tuntunan Tuhan ini akan kita mengerti hanya kalau mata kita tertuju kepada Dia. Dari tanggal 15 September sampai dengan 2 Oktober 2024, menurut kalender Ibrani, kita memasuki tahun 5784, yaitu tahun P Dalet. P Dalet artinya 84. P adalah angka 80, menggambarkan mulut. Dalet atau angka 4 digambarkan sebagai yang pertama pintu yang terbuka. Dan yang kedua, seorang dengan posisi membungkuk, menunduk yang melambangkan kerendahan hati. Memasuki tahun 2024, pintu dalam kehidupan yang selama ini tertutup sudah dibuka oleh Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus sudah membuka pintu itu,
maka tidak ada seorang pun yang bisa menutupnya. Tetapi sebaliknya, kalau Tuhan Yesus yang menutup, maka tidak ada yang bisa membukanya. Memasuki pintu yang terbuka tadi, kita diingatkan beberapa hal. Yang pertama, itu tidak berarti kita berjalan di jalan tol, yang artinya jalan bebas hambatan. Yang kedua, kita harus banyak sembahyang. Dan yang ketiga, mulut harus dijaga. 1 Petrus 3 ayat 10 berkata, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya dari yang jahat dan bibirnya dari ucapan-ucapan yang menipu. Yakobus 3 ayat 2 berkata, sebab kita semua tersandung dalam banyak hal. Siapa tidak tersandung dalam perkataannya, ia adalah orang yang sempurna, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Yakobus 3 ayat 9 dan 10 berkata, dengan lidah kita memuji Tuhan dan Bapa kita. Dengan lidah juga kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang sama keluar berkat dan kutuk. Hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh terjadi. Mari kita katakan bersama-sama. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Kepadamu, ya Allahku. Kepadamu, ya Allahku. Hal yang keempat yang harus kita perhatikan untuk memasuki pintu yang terbuka adalah kita harus rendah hati. Ingat, Allah menentang orang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Kita baru saja memasuki tahun 2024. Tuhan memberikan tema untuk tahun 2024. Bahwa tahun 2024 adalah tahun untuk bangkit. Jadi teranglah. The year to arise and shine. Ayat emasnya adalah Yesaya 60 ayat 1 dan Imamat pasal 6 ayat 12 dan 13. Yesaya 60 ayat 1 dan 2 berkata, bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Memasuki tahun 2024, pencurahan Roh Kudus Pentakosta ketiga akan semakin dahsyat. Di tengah-tengah keadaan dunia yang semakin gelap dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, kita harus bangkit dan menjadi terang. Sama seperti bangsa Israel telah menerima terang Tuhan dan memiliki tugas untuk menjadi terang. Demikian juga gereja yang mengalami perjumpaan dengan terang Tuhan, yaitu Yesus Kristus, memiliki tugas untuk menjadi terang dunia, agar semua orang, everyone, datang kepada terang Tuhan. Sebagai contoh, Saulus, penganiaya jemaat yang berjumpa dengan terang, berubah menjadi Paulus, pemenang jiwa. Apa artinya menjadi terang? Yang pertama, menjadi terang artinya mengikut Kristus yang adalah terang dunia. Yang kedua, menjadi terang artinya menjadi serupa dengan Kristus dan menghasilkan perbuatan baik. Yang ketiga, menjadi terang artinya hidup dalam kasih. Yang keempat, menjadi terang artinya hidup berjaga-jaga. Yang kelima, menjadi terang
artinya hidup bijaksana dan berintegritas. Yang keenam, menjadi terang artinya hidup dipenuhi dengan pengetahuan tentang kemuliaan Allah. Yang ketujuh, menjadi terang artinya hidup benar dan adil. Sesuai dengan Yesaya 60 ayat 3-7. Pada saat kita menjadi terang karena api Pentakosta ketiga turun dengan dahsyat. Hal-hal inilah yang akan terjadi. Yang pertama, bangsa-bangsa akan datang berduyun-duyun kepada terangnya. Dan mereka akan percaya dan mengenal Tuhan Yesus. Haleluya. Yang kedua, kekayaan bangsa-bangsa akan datang. Dan ini akan digunakan untuk membiayai penyelesaian amanat agung. Untuk menjadi terang, kita harus menjadi seperti yang disebutkan dalam Imamat 6 ayat 13. Yaitu api di atas mezbah harus dijaga tetap menyala. Jangan sampai padam. Api harus dijaga tetap menyala siang dan malam. Bagian Tuhan memberi api. Bagian kita menjaga agar api itu tetap menyala. Kita harus menjadi terang siang dan malam. Ada 3 jenis api. Yang pertama, api doa pujian penyembahan. Api harus tetap menyala siang dan malam. Ini melambangkan penyembahan di Pondok Daud. Ini sebenarnya menggambarkan pola penyembahan di sorga. Kita yang nanti akan masuk sorga harus melatih diri mulai sekarang untuk melakukan penyembahan surgawi. Yang kedua, api Roh Kudus. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 19. Janganlah padamkan roh. Api Roh Kudus sangat kita butuhkan supaya roh kita terus menyala-nyala untuk melayani Tuhan dan melakukan kehendaknya. Janganlah kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, api kasih. Kasih antara mempelai laki-laki dan perempuan dalam Kidung Agung 8 ayat 6 dan 7 digambarkan seperti api. Bahkan seperti nyala api Tuhan. Api kasih kepada Tuhan harus dijaga agar selalu dalam kondisi mengalami api kasih mula-mula. Visi tahun 2024 merupakan kelanjutan dari visi tahun 2023. Tema tahun 2023, bangkit, jadilah pemenang. Ini lebih banyak bersifat ke dalam oleh karena kemenangan bersifat personal. Tema tahun 2024, bangkit, jadi teranglah. Ini lebih bersifat keluar. Karena menjadi terang itu kepada banyak orang di luar dari orang itu sendiri. Ini tidak mungkin terjadi sebelum kita mendapatkan kemenangan secara personal. Bangkitlah, terangmu sudah datang. Bangkitlah, terangmu sudah datang. Kemuliaan Tuhan telah terbit. Kemuliaan Tuhan telah datang. Kemuliaan Tuhan telah terbit atasmu. Bangkitlah, terangmu sudah datang. Bangkitlah, terangmu sudah datang. Kemuliaan Tuhan telah terbit. Kemuliaan Tuhan telah datang. Kemuliaan Tuhan telah terbit atasmu. 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 Pastor D adalah seorang nabi yang selalu mendoakan saya sudah lebih dari 3 tahun. Dia mendapatkan nubuatan pada waktu Rosh Hashanah, yaitu 15 September 2023.
Dan ini berlaku untuk akhir tahun 2023 sampai tahun 2024. Yang pertama dikatakan, tahun ini adalah tahun tiba-tiba, suddenly. Yang kedua, baptisan api atau pemurnian gerejanya dan turunnya kemuliaan Tuhan akan datang secara tiba-tiba. Yang ketiga, penuaian jiwa akan datang secara cepat. Mereka berbondong-bondong masuk ke dalam kerajaan Allah. Mereka datang dari berbagai lapisan masyarakat, orang tua dan anak-anak muda dari berbagai macam latar belakang. Yang keempat, anak-anak muda menjadi sangat lapar dan penuh gairah untuk Tuhan. Mereka perlu dilatih untuk penyembahan, worship. Mereka akan melihat tanda dan mujizat yang dinyatakan di depan mata mereka. Yang kelima, ini adalah tahun pintu terbuka. Dan melalui pintu itu akan ditemukan tujuan atau destiny ilahi. Yang keenam, ini adalah tahun di mana dunia akan benar-benar mulai melihat dan memiliki pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan yang akan melingkupi bumi seperti air menutupi dasar laut. Demikianlah kemuliaan Tuhan datang. Yang ketujuh, Pentakosta ketiga akan dinyatakan seperti belum pernah dilihat atau disaksikan sebelumnya. Karena itu akan terjadi di rumah-rumah melalui penyembahan, sehingga kesembuhan, mujizat-mujizat, dan pencurahan Roh Kudus yang akan menarik jutaan orang ke dalam kerajaan Allah terjadi. Sama seperti para penyembah selalu dipanggil untuk memimpin jalan dalam pertempuran. Demikian pula para penyembah akan mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Hamba-hamba Tuhan, kenabian dan kerasulan akan bekerja bersama-sama dengan Kristus sebagai batu penjuru. Para nabi akan menubuatkan tentang kedatangan Tuhan. Dan rasul-rasul penyembahan akan mempersiapkan rumah-rumah. Dan kemuliaan Tuhan akan memenuhi tempat ibadah, umat, rumah-rumah. Yang kedelapan, goncangan secara natural dan spiritual akan terjadi. Yang kesembilan, akan terjadi peningkatan gempa, letusan gunung berapi, tanda-tanda di langit. Yang kesepuluh, waspadai dan banyak berdoa untuk aktivitas air yang tidak biasa. Banjir, perubahan warna. Ini tidak pernah terjadi sebelumnya, baik lokal maupun global. Kunci untuk menghadapi tahun tiba-tiba ini adalah ketaatan radikal terhadap suara Tuhan. Seperti pada zaman Nuh, demikian pula akan terjadi pada saat kedatangan anak manusia. Nuh berjalan bersama Allah, maka kita juga harus melakukannya. Ada berapa banyak di antara saudara yang akan berkata, tahun 2024 saya akan berjanji untuk taat secara radikal terhadap suara Tuhan. Angkat tangan saudara. Mari kita katakan bersama-sama. Bagi Allah selama-lamanya. Bagi Allah selama-lamanya. Bagi Allah selama-lamanya. Amin. Bagi Allah, bagi Allah selama-lamanya. Bagi Allah selama-lamanya. Bagi Allah selama-lamanya. Amin. Mari kita berbahasa roh. Berbahasa roh. Mari kita berbahasa roh. Berbahasa roh. Tuhan,
Curahkan pengurapan-Mu buat kami semua Tuhan. Memasuki tahun yang baru, tahun 2024. Curahkan pengurapan-Mu buat kami semua. Terima pengurapan Tuhan. Terima pengurapan Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dalam nama Yesus. Amin. Mari, saudara-saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan selalu berbicara kepada kita, biarlah ini menjadi peringatan akan aku. Biarlah ini menjadi peringatan akan aku. Karena itu mari, arahkan hati kita, pikiran kita kepada kebaikan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Bapa, siapakah kami sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami, ya Tuhan. Engkau harus turun dari surga mulia. Mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kami pikirkan betapa baiknya Engkau, ya Bapa. Ya Bapa, Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau tuntun, Engkau bela, Engkau lindungi, Engkau berkati. Engkau tegur, Engkau hajar kalau kami salah, ya Tuhan. Itu Engkau, ya Abah. Itu Engkau. Tuhan akan memberkati kita semua melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu masing-masing introspeksi. Lihat keadaan dirimu masing-masing. Memasuki tahun yang baru. Kalau ada sesuatu yang Tuhan ingatkan, dosa yang Tuhan ingatkan, kita harus selesaikan. Langsung minta ampun. Langsung minta ampun. Supaya diberkati. Supaya diberkati sepanjang tahun 2024. Minta ampun. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan. Bapak terima kasih. Terima kasih Abah. Layakkan kami untuk masuk dalam perjamuan kudus. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang mari angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Sekarang angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini. Setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara dikasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur. Yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari, angkat tangan kita. Ucapkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan dengan suara, jangan diam. Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Bapa, terima kasih. Memasuki tahun 2024, tahun yang baru Tuhan. Engkau menyembuhkan yang sakit. Engkau menyembuhkan yang sakit, membebaskan yang terikat, menghibur yang susah, menguatkan yang lemah, memberikan pengharapan-pengharapan yang baru bagi yang datang dengan putus pengharapan. Terima kasih Tuhan. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus.
kasih, terima kasih. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Saat ku masuk ke hadirat-Mu. Mari kita bersatu dalam doa untuk persembahan kita. Bapa, terima kasih buat kesempatan hari ini. Kami datang Tuhan ke rumah-Mu tidak dengan tangan hampa, tapi akan membawa Tuhan berkat-berkat yang Kau sudah berikan. Karena Kau sudah memberi yang terbaik dalam kehidupan kami akan bawa ke dalam rumah-Mu dengan penuh cinta, dengan penuh hormat, dengan penuh kasih sayang kami kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang indah. Kami akan memberi dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Melihat tahta Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Puji Tuhan saudara, kita telah mendengarkan firman yang telah disampaikan oleh hambanya. Sebelum kita mengakhiri ibadah online pada hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Bapak, terima kasih Tuhan untuk firman yang telah Kau sampaikan lewat hamba-Mu Bapak. Biarlah Tuhan, firman yang Kau berikan Tuhan menjadi kekuatan kami Tuhan selama menjalani Tuhan tahun yang baru ini Bapak. Dan juga Tuhan kami berdoa untuk Bapak Gembala Pembina kami, Pak Niko Nyotoro Harjo, berserta Pak Wakilnya. Biarlah Tuhan pelayanan-Mu Tuhan Engkau perluas Tuhan, dan pelayanan Pak Niko ini Tuhan Engkau perluas Bapak. Dan kami misi-misi-Mu Tuhan terus Tuhan bersama dengan Pak Niko Bapak. Dan juga Tuhan kami berdoa untuk Pak Andi Markus beserta dengan keluarganya Bapak. Biarlah kesehatan Tuhan Engkau berikan Tuhan kepada keluarga Pak Andi Markus Tuhan. Kami juga berdoa untuk keempat wakilnya dari Pak Andi Markus Tuhan, Kau berkati pelayanannya, Kau berkati Tuhan juga untuk gembala cabang dan ranting Tuhan, berkati pelayanan mereka semua Bapak. Kami berdoa juga Tuhan untuk Indonesia Bapak, biarlah Tuhan Indonesia ada damai dari damai-Mu Bapak untuk Indonesia. Biarlah Tuhan pemilu Tuhan, kami juga berdoa Tuhan, biarlah pemimpinan daripada-Mu Tuhan yang terpilih Tuhan untuk Indonesia Bapak. Kami berdoa untuk Bekasi. Biarlah Bekasi Tuhan ada sukacita, ada damai daripada-Mu Bapak untuk Bekasi Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk para jemaat yang telah mengikuti ibadah online ini Bapak. Biarlah Tuhan kesehatan Tuhan, kekuatan yang baru Tuhan untuk menjalani tahun ini Tuhan Engkau berikan terus Bapak. Terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan. Kami akan mengakhiri ibadah online ini Tuhan. Sebelum kami mengakhiri ibadah raya online ini Tuhan, kami siap untuk menerima berkat-Mu. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, saya akan mengucapkan selamat tahun baru 2024
Tahun untuk bangkit jadi teranglah. The year to arise and shine. Tuhan Yesus memberkati saudara semua berlimpah, limpah, limpah. Amin. Mari angkat tangan kita semua. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, amin.